Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Di video kali ini kita akan coba jelaskan tentang jenis-jenis tang dan cara menggunakannya. Kegunaan tang itu sendiri di bengkel tentu sangat banyak sekali ya. Salah satunya mungkin untuk menjepit, untuk memotong atau menggerakkan atau membuka sesuatu. Nah, jadi tang ini juga adalah alat penting yang kita harus sediakan di bengkel. Nah, jenis-jenis tang itu sendiri juga ternyata cukup beragam. Ya mungkin tang biasa, tang buaya atau tang cucut gitu ya. Ada tang potong ataupun tang sepi. Nah, jadi dengan beragamnya jenis tang ini nanti kita akan lihat tang-tang tersebut bisa kita gunakan untuk jenis pekerjaan seperti apa. Oke, yang pertama mungkin kita bisa lihat di sini tang yang biasa atau tang standar. Bentuknya simple saja ya, kita bisa gunakan untuk menjepit mungkin di bagian yang depannya ini, bagian rahangnya atau di bagian yang tengahnya ini ya. Nah, kegunaannya itu biasanya sih bisa kita pakai untuk membuka baut penutup oli begitu ya, bisa membuka baut penutup oli atau menarik sumbu ataupun baut yang kira-kira sudah lepas tetapi belum bisa dicopot, atau juga selang mungkin juga bisa kita tarik menggunakan ini. Nah, kita cukup praktis ini menggunakan tang ini ya. Nah, jadi ini termasuk adalah salah satu tang yang wajib kita pakai di bengkel nantinya. Berikutnya tang cucut atau tang runcing. Nah, ini tang runcing sebenarnya ukurannya ini ada beberapa ya, ada yang 6 inci, ada yang 7 inci. Kebetulan yang saya pegang ini yang agak besar, 7 inci. Tapi nggak apa-apa, ini lebih kuat juga sih. Bentuknya bisa kita lihat di bagian ujungnya itu mengecil atau meruncing. Lebih praktisnya itu digunakan untuk membuka ataupun menarik komponen yang posisinya itu agak menjorok ke dalam atau agak jauh gitu ya, atau selang yang posisinya agak menjepit di dalam. Jadi kita bisa gunakan tang runcing ini dengan mudah begitu untuk membuka selangnya ataupun memasang kembali atau menjepit keleman gitu ya. Jadi kita sangat membutuhkan tang runcing seperti ini. Cuman jangan salah dalam cara penggunaan. Kalau tang runcing ini nggak bisa kita gunakan untuk memutar baut oli justru, karena ini nggak kuat bagian pangkalnya. Ini di bagiannya ini kecil, jadi nanti justru ketika kita putarkan jadinya malah tang ini jadi lecet nantinya atau mengalami kebalingan takutnya. Jadi ini nggak tepat kalau digunakan untuk memutar di bagian ujung ini. Nah, cuman untuk menarik ataupun melepaskan, nah inilah yang paling pas untuk kita pakai. Berikutnya yang kita mau coba tunjukkan tang potong ya, tang potong. Jadi bentuknya kita bisa lihat di bagian ujungnya ini pendek aja ya, pendek. Tapi di sini itu tajam, mirip kayak gunting ya, agak mirip kayak gunting tapi ini lebih pendek. Nah, tang potong ini akan kita gunakan itu utamanya untuk memotong kabel atau memotong selang atau memotong kawat begitu ya. Mungkin contoh seperti ini. Kita bisa potong dengan mudah menggunakan ini, atau mengupas kabelnya juga bisa. Kita bisa tarik ya, jadi kita bisa lepas seperti ini, atau kalau mau yang agak besar juga bisa sih. Tang potong ini cukup kuat ya, kita bisa potong ya. Jadi dia bisa digunakan untuk memotong kabel atau kawat nantinya. Nah, ini juga penting untuk kita sediakan di bengkel. Selanjutnya tang kombinasi ya. Tang kombinasi ini tentu saja adalah gabungan dari beberapa jenis tang yang tadi kita udah sampaikan. Di bagian depannya sini ada untuk jepitan yang benda-benda yang mungkin agak keras. Di sini juga bisa untuk memutar yang membulat begitu ya. Nah, di bagian sini juga bisa digunakan untuk memotong. Nah, kurang lebih mirip sih seperti yang tadi. Kita juga bisa memotong kabel atau yang kurang lebih sama seperti itu di sini. Nah, jadi ini juga sangat bagus sekali ya kita sediakan di bengkel, karena mungkin yang paling sering sekali itu sih justru tang kombinasi ini yang akan kita gunakan nantinya. Barangkali kalau teman-teman yang masih baru-baru memulai usaha ataupun yang baru mau membeli peralatan, dengan satu tang ini saya rasa sudah bisa mewakili 3 tang yang tadi kita sebutkan di awal. Selanjutnya kita bisa lihat ada tang stel ya, kami nyebutnya tang stel. Nah, mungkin beberapa teman yang lain menyebut ini tang buaya begitu ya. Jadi kita sebut tang setel kenapa? Karena memang bagian rahangnya ini kita bisa setel dengan cara memutar bagian bawahnya ini ya. Kita bisa bikin lebih rapat begitu, atau dia agak dilonggarkan. Nah, ini kenapa bisa dilakukan seperti ini?
karena nantinya mungkin kita butuh menjepit sebuah komponen ya. Contoh mungkin baut ini kepalanya sudah rusak, tidak bisa dibuka menggunakan kunci yang normal. Nah, jadi kita bisa manfaatkan tang setel ini, memanfaatkan ini menjepit ya. Kita sesuaikan ukurannya, ya kita jepit. Oke, kita paskan dulu kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita nggak perlu menekan lagi, dia udah langsung menjepit gitu. Selanjutnya kita tinggal mungkin untuk memutar begitu, bisa kita dorong atau kita tarik, terserah kita mau apain gitu. Jadi ini sangat membantu kita untuk menahan ya, memberikan tambahan tekanan supaya kita bisa melakukan gerakan yang lain begitu. Nah, jadi ada juga yang menyebut ini tang kuat. Jadi karena memang tekanannya itu lebih kuat dibandingkan tang yang biasa gitu. Nah, kalau kita mau ngelepasin cukup ditekan ininya aja. Ya, nah kita bisa sesuaikan ukurannya dengan bagian yang akan dijepit begitu. Nah, ini kurang lebih tang setel atau tang buaya. Berikutnya kita bisa lihat tang yang ini ya, tang sepi. Kami nyebutnya di Sumatera ini tang sepi. Kalau nama ininya sih ya tang snap ring atau tang circlip begitu ya. Kita bisa gunakan tang ini untuk membuka sepi. Ya, contoh mungkin barangnya seperti ini. Ya, atau yang ini. Oke. Nah, tang sepi ini ada dua jenis. Nah, ini ada satu lagi. Modelnya itu ada yang membuka. Kalau kita menjepitkan, ini membuka bagian ujungnya. Nah, ini cocoknya digunakan untuk menggerakkan sepi ataupun ring yang seperti ini. Kita paskan. Nah, ini ya. Bisa dilihat di situ. Ini ya. Nah, ini kalau kita tekan, dia akan membuka begitu ya, atau mengangkang begitu. Nah, ini kita bisa melepaskan pengikatnya ataupun sepi ini dari kedudukannya begitu. Kalau memasang juga kurang lebih sama, kita longgarkan sedikit lalu kita masukkan, kemudian dilepaskan. Nah, ini untuk yang membuka. Sebaliknya yang satunya lagi ini adalah menjepit modelnya. Nah, ini bisa kita pakai untuk membuka sepi yang modelnya seperti ini. Ini biasanya di master rem. Ya, ini master rem. Kita bisa lepaskan dulu. Nah, jadi kalau dia ditekan, ini jadinya justru menjepit. Ya, seperti ini. Nah, ini menjepit. Nah, kalau dia menjepit, ini sepinya bisa kita cabut keluar gitu. Kalau kita memasang ya dimasukin lalu dilepas. Nah, ini fungsinya kebalikan dari yang tadi. Mungkin contoh satu lagi yang besar nih. Di sini ada sepi yang ukurannya lumayan besar untuk lebih kelihatan aja ya. Kita bisa tunjukkan. Nah, ini kita bisa jepit sehingga sepi ini bisa dimasukkan lalu dilepas. Gitu. Nah, ini ya dua tang terakhir yang kita juga bisa gunakan di bengkel untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita nantinya. Nah, jadi memang jenis tang ini ternyata cukup beragam begitu ya. Nah, kita kalau bisa memang kita miliki semua tentu lebih bagus karena tujuannya akan sangat memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, namun bukan berarti kita harus koleksi semua gitu ya. Kalau memang kita baru mampu punya satu atau dua macam ya saya rasa sudah cukup. Cuman kalau di bengkel yang skala profesional, kita harus miliki alat-alat tersebut supaya semakin mudah kita melakukan pekerjaan menggunakan tang-tang tersebut. Barangkali ini dulu yang bisa kami sampaikan. Jangan berhenti belajar, semangat terus. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan di-share. Mudah-mudahan ada semakin banyak orang-orang yang terbantu dengan adanya informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.